Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kita semuanya dimanapun dan kapanpun dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda menonton video ini. Eee, Pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah, eee, s apa, eee, s pengaplikasian, penggunaan dari, eee, bahasa bahasa SQL menggunakan PostgreSQL, dengan, eee, nama dengan temanya itu ya Pizza Runner gitu. Sudah diberikan, eee, skema dari si Pizza Runner-nya, dan di sini saya juga sudah memilikinya, sudah saya jalankan, yaitu si skemanya, sudah terbentuk juga tabel-tabelnya dan sudah eksis ya, bisa dibuktikan di sini, skema Pizza Runner, ready eksis gitu. Eee, Selanjutnya di sini terdapat 6 pertanyaan yang akan saya jawab. Kita langsung saja untuk pertanyaan yang pertama gitu. Berapa jumlah pizza yang dipesan? Nah, dari skema yang sudah diberikan, yang sudah dijalankan ini, yang sudah dibuat, kita diminta untuk menghitung berapa pizza yang dipesan. Di sini saya sudah, eee, membuat itu apa, codingannya untuk menghitung seberapa banyak pizza yang dipesan. Di sini saya akan jelaskan, untuk menghitung berapa banyak pizza yang dipesan dari si skema Pizza Runner tadi, itu, eee, simpel, masih mudah gitu. Kita dapat menggunakan select count, di mana fungsi select count ini sendiri untuk memanggil dan menghitung, di mana, eee, kita menggunakan asterik, di mana asterik ini sendiri untuk di mana yang dihitung itu, kolom yang dihitung itu tidak dibatasi, tabel yang dihitung itu tidak dibatasi. Jadi tidak ada batasan yang akan kita hitung. Tidak akan ada batasan kolom mana yang akan kita hitung. Kita select count, eee, kita beri nama menggunakan fungsi S, kita analisasi, kita beri nama, jumlah pesanan untuk si tabel query-nya nanti yang akan menampung banyaknya jumlah pesanan. Dari select count tadi kita akan, memanggil, tabel customer orders dari skema Pizza Runner. Selanjutnya bisa kita jalankan, maka dapat dilihat jumlah pesanan pada, eee, tabel query-nya itu sebanyak 14 pesanan. Selanjutnya untuk soal nomor 2B, berapa jumlah pizza yang berhasil diantarkan? Nah, di sini saya sudah memiliki codingannya, sudah dibuat. Di sini untuk bisa menentukan berapa banyak pizza yang diantar, kita akan melakukan inner join, yaitu penggabungan antara dua tabel, yaitu tabel runner orders dan tabel customer orders. Seperti nomor 2A tadi, kita akan melakukan select count lagi menggunakan fungsi select count, di mana sini kita batasin, yang akan kita panggil itu pada kolom order ID dari tabel customer orders. Kita beri nama untuk tabel query-nya itu pizza diantar. Dari, eee, tabel customer orders yang dipanggil dari skema Pizza Runner, kita akan melakukan inner join, yaitu penggabungan, di mana inner join ini sendiri itu penggabungan 2 tabel
yang nantinya yang digabungkan itu berdasarkan data yang sama, nilai yang sama. Kita akan melakukan penggabungan terhadap tabel runner orders dari skema pizza runner. Tabel fungsi on di sini sendiri berfungsi untuk menentukan nilai mana yang akan digabungkan. Di sini sendiri dari customer orders kita akan menggunakan order ID yang akan dibandingkan atau disandingkan dengan tabel runner orders pada kolom order ID juga, di mana kita menggunakan fungsi where eh, untuk sebuah keadaan di mana itu eh, pada tabel runner orders di kolom duration itu nilainya tidak sama dengan 0. Jadi, nilai yang akan dihitung itu nilai yang tidak sama dengan 0 pada kolom duration. Sebenarnya untuk tidak sama dengan ini sendiri, kita bisa menggunakan tanda seru sama dengan atau tanda ini juga boleh. Itu tergantung kebutuhan masing-masing, penggunaan masing-masing. Sehingga dapat dilihat hasilnya di tabel query-nya, pizza yang diantar itu sebanyak 12. Selanjutnya kita lanjutkan pada soal 2C, yaitu berapa jumlah pizza jenis vegetarian dan meat lover yang dipesan oleh customer. Untuk menghitungnya itu sendiri, di sini kita akan melakukan inner join lagi terhadap eh, si tabel customer orders. Tapi pada kali ini customer orders itu melakukan inner join sebanyak 2 kali dengan dua tabel yang berbeda. Dua tabel yang berbeda. Nah, itu si tabel pizza name dan si tabel runner orders. Nah, pertama kita panggil si select pizza name. Kita akan batasi select formnya itu pada pizza name. Kita beri nama pada tabel query-nya nanti yaitu banyak pesanan. Dari si tabel customer orders dari skema pizza runner kita akan melakukan inner join di mana pada inner join yang pertama, penggabungan yang pertama yaitu dari tabel pizza names kita akan melakukan inner join pada tabel customer orders, di mana pada customer order sendiri kita akan menggunakan uh, kolom pizza ID yang akan disandingkan pada tabel pizza name yang pada juga ID pizza yang juga pada kolom pizza ID. Selanjutnya kita akan melakukan inner join lagi terhadap si tabel customer orders. Kita akan melakukan inner join kepada runner orders, di mana pada customer order sendiri kita akan menggunakan kolom order ID yang akan disandingkan pada kolom order ID juga pada tabel runner orders. Nah, di sini kita menggunakan fungsi group by, di mana fungsi group by sendiri untuk menggabungkan eh, data yang sama gitu. Kita group by pada pizza name, pada kolom pizza name. Maka dapat didapatkan hasil yaitu pada kolom pizza name yaitu pada data meat lovers terdapat sebanyak 10 pesanan dan pada data vegetarian terdapat sebanyak 4 pesanan. Selanjutnya untuk soal nomor 2D. Kita lanjutkan pada soal nomor 2D. Berapa jumlah pizza yang dipesan setiap jam dan setiap harinya? Nah,
pada soal nomor 2D ini, nah ini saya juga sudah membuatnya. Sebenarnya ini sudah dibuat semua ya tadi. Saya tinggal menjelaskan. Eh, pada soal tadi itu ditanyakan berapa jumlah pizza yang dipesan setiap jamnya dan setiap harinya. Berarti ada di sini tipe data yang nilainya itu berupa tanggal gitu. Nah, pada kode skema yang sudah diberikan pada ini tabel customer orders terdapat kolom order time, di mana pada kolom order time itu sendiri di sini kolom order time itu sendiri berisikan tipe data timestamp, yaitu tipe data yang memuat tanggal. Ini dia contohnya, tipe data timestamp yang berisikan tanggal. Nah, untuk bagaimana untuk bisa menghitung data tersebut, itu kita akan melakukan select extract, di mana fungsi extract ini sendiri untuk menghitung tipe data berupa timestamp, yaitu tanggal, hari, waktu. Jadi, untuk select extract yang pertama itu, kita akan melakukannya menggunakan bertipe hour, yaitu jam. Pada order time, kita akan memanggilnya dari kolom order time yang berupa tipe jam. Kita beri nama order tiap jam. Selanjutnya kita lakukan ekstrak lagi. Kali ini kita akan menggunakan kita gunakan day, yaitu hari. Dari kolom yang sama order time juga kita berikan nama order tiap tanggal. Selanjutnya kita akan melakukan count di mana countnya kita batasin pada kolom order time dari tabel customer orders. Nah, dari si tabel customer orders ini yang akan dihitung. Selanjutnya kita akan melakukan penggabungan dari si order tiap jamnya tadi, si tabel query-nya yang akan nanti tampilkan. Kita akan melakukan penghubungan terhadap tabel query order tiap jam dan tabel query order tiap tanggal. Selanjutnya, fungsi order by ini sendiri yaitu untuk mengurutkan si datanya, itu secara descending ataupun ascending. Nah, kita melakukan pengurutan data terhadap tabel query order tiap jam dan order tiap tanggal. Maka dapat dilihat untuk hasilnya sendiri. Nah, ini dia. Di order tiap jam terdapat 3 buah kolom, yaitu order tiap jam, order tiap tanggal, dan count. Di mana order tiap jam ini sendiri berisikan jam-jam pemesanan. Selanjutnya, order tiap tanggal ini yang berisikan tanggal dari si pemesanan dan count banyaknya pesanan. Sebagai contohnya itu pada jam 11 di tanggal 10 terdapat 1 pemesanan. Selanjutnya untuk soal nomor 2E, pertanyaannya sebagai berikut. Apa bumbu standar dari setiap pizza? Nah, untuk bisa menentukan bumbu standar dari setiap pizza, di mana nama bumbu itu sendiri berupa eh, data array gitu. Jadi di sini kita akan menggunakan fungsi with. Maaf tadi ada terputus gitu. Untuk fungsi with ini sendiri yaitu untuk membuat sebuah subquery.
yang nantinya dapat dipanggil oleh query utama pada data utama ini. Ya, sebelumnya kita akan membuat sebuah subquery dengan nama bumbu standar. Kita akan melakukan pemanggilan terhadap kolom pizza name dari tabel pizza names. Nah, untuk fungsi Anes sendiri, yaitu gunanya untuk mengubah atau membongkar suatu tipe data menjadi tipe data lain. Nah, di sini kita menggunakan fungsi Anes, di mana ini, kita berikan tujuannya dari string to array, dari tipe data string to tipe data array pada kolom toppings dari pizza resepi. Kita beri nama topping ID, as topping ID gitu. Selanjutnya dari itu tadi kita lakukan dari tabel pizza names from pizza runner dot pizza names. Selanjutnya kita lakukan inner join, penggabungan antara si pizza runner dan si pizza names. Antara, maaf sorry tadi itu dari si pizza resepi gitu terhadap si pizza name. Kita lakukan penggabungan dari tabel si pizza resepi kepada si pizza names, di mana si tabel pizza names ini sendiri menggunakan penggabungannya itu menggunakan pizza ID, kolom pizza ID, di mana pada pizza recipe juga menggunakan kolom pizza ID yang sama, yang keduanya sama-sama memiliki kolom pizza ID. Oke, selanjutnya kita akan melakukan select pemanggilan lagi terhadap pizza name, kolom pizza name. Di sini terdapat fungsi string agregat, string agg, di mana fungsi string ini sendiri untuk menggabungkan beberapa data menjadi satu baris data. Di mana data yang akan kita gabungkan itu yaitu pizza topping di topping name, di mana kita akan melakukan pengurutan pada si kolom topping name dari tabel pizza toppings. Kita beri nama resepi. Selanjutnya eh, eh, semua tadi itu yang pemanggilan tadi itu berasalkan dari si, si subquery bumbu standar. Selanjutnya kita akan melakukan inner join terhadap tabel pizza toppings, di mana pada tabel pizza toppings sendiri eh, itu menggunakan kolom topping ID. Kita akan sandingkan pada si subquery bumbu standar yang juga akan menggunakan topping ID, di mana di sini terdapat fungsi cache, yaitu fungsi cache itu sendiri untuk mengubah tipe data, di mana tipe datanya kita ubah menjadi tipe data integer. Selanjutnya kita akan melakukan penggabungan berdasarkan pizza name. Bisa dilihat untuk hasilnya sendiri. Nah, pada penggabungan berdasarkan pizza name, terdapat dua data yaitu meat lovers dan vegetarian, di mana resepinya tadi yang di sini, yang select pizza name tadi ini, as recipe di sini, itu diurutkan order by pizza topping. Nah, setelah digabungkan tadi datanya di string agregat ini digabungkan lalu diurutkan, maka dapat didapatkan untuk resepinya dari meat lovers yaitu bacon, barbecue dan selanjutnya, dan vegetarian, cheese mushroom dan selanjutnya. Selanjutnya untuk soal yang terakhir yaitu soal 2F, diberikan pertanyaan sebagai berikut.
apa jenis topping yang paling umum dipesan. Nah, untuk menghitung topping yang paling umum dipesan ini, kita juga akan menggunakan fungsi with, kita juga akan membuat si subquery, tapi pada soal ini kita akan menggunakan subquery extras, di mana subquery extras ini sendiri adalah subquery khusus yang sudah yang diberikan dari SQL sendiri, dari SQLite ini, dari SQLite, eh, yang dapat mengeksekusi PostgreSQL. Setelah kita buat si subquery-nya extras, kita lakukan pemanggilan terhadap order ID, kita ubah tipe datanya, tipe data terhadap subquery extrasnya, kita ubah dari string to array, kita beri nama topping ID. Selanjutnya kita lakukan lagi pemanggilan terhadap pizza toppings pada kolom topping name. Dilakukan penghitungan pada kolom topping ID dari tabel pizza toppings, kita beri nama topping umum yang nantinya akan menghitung topping mana yang paling banyak digunakan. Selanjutnya kita lakukan penggabungan inner join terhadap pizza toppings, di mana penggabungannya ini sendiri terhadap pizza toppings dengan subquery extras, di mana pizza topping sendiri itu menggunakan topping ID yang akan disandingkan, digabungkan terhadap subquery extras dengan kolom topping ID juga, di mana juga kita di sini melakukan pengubahan tipe data menggunakan fungsi cache menjadi integer. Selanjutnya kita akan melakukan penggabungan terhadap pizza toppings di kolom topping name, dan selanjutnya kita akan melakukan pengurutan dari si topping umum yang tadi telah kita buat di sini, yang telah dihitung dari si topping ID. Kita melakukan pengurutannya itu secara descending, yaitu dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, di sini saya menggunakan limit 1, di mana fungsi limit ini sendiri untuk membatasi berapa banyak baris yang nanti akan ditampilkan. Sebenarnya ini opsional ya, tergantung, hanya untuk mempertegas saja fungsi limit ini, karena di sini yang diminta jenis topping yang paling umum dipesan. Jadi saya menggunakan limit 1 supaya nanti yang diurutkan itu hanya yang ditampilkan nanti di si tabel query-nya itu hanya topping yang paling umum, topping yang paling atas, karena setelah diurutkan secara descending. Nah, bisa kita eksekusi kodenya. Nah, dapat dilihat ini dari tabel query-nya ini, dari topping name yaitu bacon, maka dapat disimpulkan bahwa bacon itu yang paling banyak dipesan, yaitu sebanyak 4 kali. Begitulah penjelasan dari saya dan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Eh, Banyak salah dan kurangnya yang saya sampaikan pada video ini. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.